Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadran Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrat ikhwanihi minal anbiya wal mursalin asy-syuhada wal awliya was salihin as-sahabat wat tabi'in wal ulama al musannifin jami'il malaikatil muqarrabin khususan hadrat arwahi muassisin hadratil ulama, ana khususan hadrat ruhi hadrat Syekh Muhammad Hashim Asy'ari usulihim wa furu'ihim syai'unillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Kemarin itu saya salah ingat terkait rujukan mengenai syarah hadis ad-din nasihah. Itu saya ingat, kemudian bahwa ini rujukannya itu ada di syarah Muslim, bukan syarah Bukhari, oleh Imam Suyuti. Syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Suyuti yang berketerangan bahwa an-nasihah di situ artinya hiyazatul hazzi lil mansukhi lahu. Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hashim Asy'ari memberi penekanan yang sangat kuat, mengingatkan dengan sangat sungguh-sungguh tentang ijtima', tentang pentingnya ijtima', berkumpul dan bersatu, dan ittihad, bersatu. Dan nanti di belakang masih diteruskan penekanan itu, karena pada momentum sejarah di awal abad ke-20 itu, fenomena atau gejala yang paling meresahkan bagi para ulama adalah bahwa tidak adanya atau sangat sedikitnya perhubungan di antara para ulama itu sendiri secara langsung. Hal ini dikarenakan bahwa selama berabad-abad di bawah kekuasaan dinasti-dinasti di dunia Islam pada waktu itu, yang paling besar adalah dinasti Utsmani, Daulah Utsmaniyah. Tapi ada lagi dinasti Mughal di India. Ada lagi kerajaan Islam di Timbuktu yang rajanya terkenal sebagai raja terkaya sepanjang sejarah itu. Dan semuanya adalah daulah-daulah yang penguasa-penguasanya ini mengikuti mazhab ahli sunnah wal jamaah semuanya. Di Persia ada Syiah yang tadinya mendirikan kerajaan sendiri di bawah dinasti Safawi, tapi kemudian berhasil dikooptasi oleh Daulah Utsmaniyah. Nah, karena berabad-abad mazhab Ahlus Sunnah ini memang
dirawat dan dijaga oleh penguasa-penguasa politik besar, maka para ulamanya kemudian juga menggantungkan urusan pemeliharaan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ini kepada penguasa politik, sehingga tidak tumbuh tradisi berorganisasi di antara para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, hubungan di antara mereka ya boleh dikata semata-mata bertumpu pada hubungan pengajaran antara guru, murid, jaringan sanad dan lain sebagainya. Itu saja. Tidak ada tradisi berorganisasi. Nah, ketika kemudian kerajaan-kerajaan Ahlussunnah wal Jamaah ini mengalami kemerosotan, nah ini mulai ada gejala kegelisahan luar biasa karena muncul tantangan-tantangan terhadap Ahlussunnah wal Jamaah yang kuat, sementara penguasa-penguasa politik tidak lagi punya kepedulian yang cukup untuk menghadapi tantangan-tantangan itu, sehingga seperti tidak ada yang ngurus. Ketika tumbuh gerakan Alu Sa'ud dari Najd, ya, walaupun upaya pemberontakan mereka yang pertama berhasil digagalkan dengan datangnya pasukan dari Mesir pada abad ke-18 itu, mereka sudah coba untuk mengambil alih Hijaz tapi berhasil digagalkan. Tapi sudah itu gerakan ini tetap berjalan tanpa ada yang ngurus itu. Ini yang menghadapi siapa? Karena pusat kekuasaan di Turki sendiri tidak terlalu punya perhatian soal itu. Sementara di antara ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah sendiri tidak ada ikatan yang bisa mengorganisir mereka dalam satu gerakan bersama. Padahal gerakan Alu Sa'ud dengan Wahabiyahnya ini itu gerakan yang solid pada waktu itu. Belum lagi kemudian muncul gerakan modernisme yang terutama adalah menentang segala macam kemapanan dari wawasan Islam klasik dari Turas, yang sebetulnya batang tubuhnya yang paling utama adalah wawasan Ahlussunnah wal Jamaah, dan tidak ada yang menghadapi. Nah, ini kegelisahan-kegelisahan ini. Maka Hadratus Syekh berpikir bagaimana caranya ini mengajak para ulama Ahlussunnah wal Jamaah ini berkumpul bersatu untuk kemudian bergerak bersama. Itu yang dipikirkan oleh Hadratus Syekh. Nah, apalagi kemudian dalam Perang Dunia Pertama Turki Utsmani berhasil dikalahkan, dan kemudian Mughal juga berhasil ditindas oleh Inggris, ya, demikian juga Kesultanan di Timbuktu juga berhasil dikalahkan oleh kekuatan-kekuatan Eropa, ya. Wah, ini tambah tidak karu-karuan keadaannya, ya. Inilah yang kemudian mendorong Hadratus Syekh untuk berpikir dan buat seruan yang sebegitu kuatnya untuk mengajak para ulama ini berkumpul bersatu dan berorganisasi bersama. Falillahi darruman, maka milik Allah lah keindahan orang, qala yang berkata orang itu, wa ahsana dan membaguskan fil maqali di dalam kata-katanya. Ini adalah ungkapan, alangkah indahnya sebetulnya kalau mau diterjemahkan
secara bebas, artinya falillahi darruman, ini alangkah indahnya apa yang dikatakan oleh orang ini. Diungkapkan ya dengan ungkapan Arab falillahi darruman. Ini seorang penyair yang bersyair yang dipuji oleh Hadratus Syekh. Ya, kunu jami'an ya bunayya idza ara khadbun wala tatafarraqu ahada ta'bal qidahu idza istama'na takassuran wa idza iftaraqna takassarat afrada. Kunu, jadilah kalian semua jami'an, bersatu, berkumpul, ya bunayya wahai anakku, idza ara, ketika menghadang khotbun, lawan atau tantangan, wala tatafarraqu, dan jangan terpecah belah kalian, ahadan, menjadi sendiri-sendiri, ta'bal qidahu, menolak anak panah, idza istama'na, ketika berkumpul anak panah itu, menolak takasuron, dari patah, wa idza iftaraqna, dan ketika terpecah belah anak panah itu sendiri-sendiri, takassarat, maka patah anak panah itu, afrodan, dalam keadaan sendiri-sendiri. Ya, anak panah itu ya, kalau cuma sebatang ya, dipatahkan gampang, tapi kalau segendel ya, dipatahkan tidak bisa, susah. Kalau dongeng yang terkenal di Jawa atau di Nusantara itu sapu lidi. Lidi itu kalau cuma satu bisa gampang dipatahkan, tapi sapu lidi susah dipatahkan kalau sudah satu gendel, begitu susah ya. Waqala, dan berkata Aliun karramallahu wajah, Sayyidina Ali karramallahu wajah, innallah, sesungguhnya Allah, lam yu'ti, tidak memberikan Allah ahadan, seseorang, bil furqati, karena sebab berpisah dengan yang lain, tidak memberikan khairan, kebaikan, la minal awwalina, tidak kepada orang dari para pendahulu, wala minal akhirina, dan tidak pada orang dari generasi yang belakangan. Tidak pernah ada orang dari dulu sampai sekarang, orang yang berpisah dari kelompok itu diberi kebaikan, itu tidak pernah. Dari zaman dulu sampai sekarang. Li'annal qauma, karena sesungguhnya satu kaum, idza tafarraqat, ketika terpisah-pisah kaum itu, terpisah-pisah qulubuhum, hatinya kaum itu, walaibat, dan mempermainkan bihim, dengan kaum itu, ahwa'uhum, hawa nafsu mereka, kehendak mereka yang berbeda-beda, fala yarawna, maka kaum itu tidak melihat, lil manfaatil ammati, bagi manfaat yang menyeluruh, yang umum untuk semua orang, manfaat yang diperuntukkan bagi semua orang, mahallan, tempat, wala maqaman, dan tidak juga kedudukan. Kalau satu kaum orangnya terpecah belah, maka tidak satu pihak pun di antara pecahan-pecahan kaum itu yang memikirkan kepentingan bersama dari seluruh kaum secara keseluruhan. Ya. Kalau bangsa Indonesia ini terpecah belah, ya,
apanya misalnya, suku-sukunya misalnya. Jawa tidak mau bersatu dengan Sunda, dengan Minang, dan lain sebagainya. Tidak bersatu, masing-masing memikirkan kelompoknya sendiri, tidak memikirkan kepentingan, kemanfaatan bagi seluruh bangsa sebagai satu kesatuan. Karena mereka dipermainkan oleh hawa nafsu masing-masing, kepentingan masing-masing. Ya. Nah, maka ini yang saya simpulkan, ini kesimpulan saya sendiri sebetulnya dari apa yang saya ikuti selama saya belajar dari Syedi Syekh Abdurrahman Wahid, bahwa beliau di dalam perjuangan beliau itu melihat bahwa tidak ada cara yang lebih baik untuk menolong Islam selain dengan menolong kemanusiaan seluruhnya. Karena kalau cuma menolong Islam saja, demi kepentingan Islam saja, maka kepentingan Islam ini bisa beda dengan kepentingan kelompok lain, Kristen misalnya, atau Buddha, atau yang lain. Dan kalau hanya memikirkan kepentingan Islam saja, maka harus melawan kepentingan kelompok lain. Kalau sudah melawan kelompok lain, ya sudah. Ya mungkin satu waktu Islam bisa menang, tapi hanya soal waktu, bahwa pada gilirannya juga akan kalah. Dan kalau sudah kalah, ya tidak ada yang bisa diandalkan. Nah, sehingga dunia tidak akan pernah mencapai kedamaian, karena setiap kelompok hanya memikirkan diri sendiri, dan dengan itu walaupun mungkin bisa menang, sebetulnya dia menanam penyakit untuk masa depan. Maka cara yang paling baik adalah dengan menolong kemanusiaan seluruhnya, karena kalau kemanusiaan seluruhnya tertolong, Islam pasti ikut tertolong, sebagaimana yang lain juga ikut tertolong. Nah, begitu juga kalau tentang Indonesia ini, cara terbaik untuk menolong Nahdlatul Ulama adalah dengan menolong Indonesia seluruhnya. Karena kalau Indonesia tertolong, NU pasti tertolong. Tapi kalau NU hanya memikirkan kepentingannya sendiri, ini dia menanam permusuhan dengan saudara sesebangsa yang lain. Ini tidak akan baik bagi masa depan bangsa seluruhnya. Walayakunu, dan mereka tidak bisa menjadi ummatan, satu umat muttahidatan yang bersatu, bal ahadan, tetapi pribadi-pribadi, individu-individu mustami'ina yang berkumpul ajsadan secara fisik, tapi mutafarriqina terpisah-pisah, kuluban hatinya, wa ahwaan dan kehendaknya. Seolah-olah secara fisik berkumpul, tapi tidak menjadi kesatuan. Karena mereka berbeda-beda, terpisah-pisah, terpecah belah. Batinnya terpecah belah, kehendak-kehendaknya, hawa nafsunya. Tasabuhum, engkau menganggap mereka jami'an, satu kumpulan, satu kesatuan, wa qulubuhum, sedangkan hati-hati mereka satta, terpisah-pisah, berbeda-beda. Nah, maka seawal para bapak pendiri bangsa menyatakan Indonesia ini sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, supaya seluruh bangsa ini terus-menerus memupuk, merawat rasa bersatu di antara sesama. Ya. Sebelum kemerdekaan memang ada sejarah mewariskan kepada kita banyak masalah di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Ya. Jelas itu pengalaman sejarah kita.
bagaimana hubungan Jawa dengan Sunda, hubungan Jawa dengan Minang, hubungan Jawa dengan Aceh, hubungan Maluku dengan Aceh, hubungan Bugis dengan Madura, hubungan, Masya Allah, itu sejarah mewariskan macam-macam problem yang membuat kita mungkin punya ganjalan antara satu dengan yang lain. Tapi dengan kemerdekaan ini, dengan proklamasi kemerdekaan ini, kita oleh para bapak pendiri bangsa ini diajak, mari sudah kita bersatu untuk memikirkan kepentingan bersama, menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Sudah, tidak usah berpikir mana Jawa, mana Sunda, mana Minang, mana Batak, mana Aceh, mana Bugis, mana ini, mana Ambon dan lain sebagainya. Mari berpikir tentang satu bangsa. Allah. Wasoru, dan jadilah mereka semua umat yang terpecah belah itu, kamakila, sebagaimana dikatakan, ghanaman mutabaddidatan, kumpulan kambing-kambing, mutabaddidatan yang tercerai-berai, fi sohro'a, di padang pasir, qad ahatat, sungguh-sungguh mengincar, biha, dengan ghanam itu, dengan kambing-kambing itu, anwa'u sibai, berbagai macam binatang buas. Fabaqa'uha muddatan, maka kelestarian ghanam itu muddatan, dalam suatu waktu tertentu, salimatan, dalam keadaan selamat. Kalau dalam waktu tertentu ini kumpulan kambing-kambing yang tercerai-berai ini masih selamat, ya, nggak ada yang dimakan serigala, ya, sedangkan serigala ini sebetulnya ngincer terus ini, mau menerkam kambing-kambing itu. Nah, kalau mereka masih selamat dalam satu waktu tertentu, itu imali an-nasiba'a, kemungkinan ada kalanya karena binatang-binatang buas itu lam yasil, tidak bisa sampai ilaiha, kepada kambing-kambing itu, karena mereka belum sampai aja gitu, masih jauh, belum sampai, sedang mengincar dari jauh tapi belum sampai ke tempat kambing-kambing itu. Ya, sedangkan wala budda min an yasila ilaiha, dan tidak bisa tidak, mereka pasti akan sampai kepada kambing-kambing itu, namanya ngincer, mereka akan terus mendekati, sehingga tinggal soal waktu aja sampai mereka sampai yauman ma, pada suatu hari, yauman ma, pada suatu hari. Ya, kalau masih selamat itu tinggal nunggu datangnya serigala. Kalau serigalanya udah nyampe ya modar aja gitu. Ini kalau masih selamat itu karena belum nyampe binatang buas, ya gitu. Ada kalanya karena itu, wa imma li'an nasiba'a, dan ada kalanya karena binatang-binatang buas itu adathu, telah mendatangkan, ya, kepada sibak itu al-muzahamatu, saling berdesakan, karena berebut mau menerkam kambing itu. Mereka rebutan di antara mereka, siapa yang bisa menerkam kambing gitu. Ilal qitali, sampai kepada peperangan, pertarungan, bainaha, di antara muzahamah itu, di antara berdesakannya binatang buas itu, ya. Indonesia ini banyak serigala yang mau menerkam itu, banyak. Ada serigala Amerika, ada serigala Australia, serigala Cina, serigala
serigala Yahudi, serigala, Masya Allah, banyak yang ngincer mau rekam ini. Nah kalau masih selamat dalam keadaan kita terpecah belah ya, kalau kita terpecah belah tapi masih selamat, itu karena serigalanya belum nyampe. Atau karena serigalanya itu saling tarung dulu di antara mereka. Binatang-binatang buas ini saling tarung di antara mereka. Kalau mereka sudah tarung, fayaghlibu, maka menang farikun, satu kelompok di antara binatang buas itu, ya, mengalahkan farikon, kelompok yang lain. Ya. Jadi Amerika sama Cina tarung dulu sebelum menerkam Indonesia ini. Taruh dulu Amerika sama Cina itu. Sampai salah satu menang, salah satu kalah. Entah siapa yang menang, siapa yang kalah. Nah kalau sudah begitu, fayasiru, maka jadi al-ghalibu yang menang, jadi ghosiban, menggosop. Menggosop itu apa? Menggosop itu mengambil terang-terangan, itu gosop. Ya. Gosop itu mengambil terang-terangan. Wal maghlubu, dan yang kalah sarikon, jadi maling. Maling itu mengambil diam-diam. Itu. Jadi kalau siapapun yang kalah di antara binatang buas, namanya binatang buas, walaupun kalah menghadapi sesama binatang buas, ya dia masih bisa menerkam kambing. Jadi nanti yang menang akan menerkam dengan terang-terangan, yang kalah ya menerkam diam-diam. Maksudnya nyolong dari yang menang tadi. Fataqo, maka terjatuhlah al-ghonamu, kambing-kambing itu, baina ghosibin wa sarikin, di antara penggosop dan maling. Nasibnya itu ada di tangan penggosop atau maling. Ini kalau terpecah belah. Wal iyadu billah, summal iyadu billah, summal iyadu billah. Kita harus bersatu. Dunia ini bukan dunia yang sederhana, bukan dunia yang aman. Ya, kita harus bersatu, harus menjadi kesatuan yang sungguh kuat supaya bisa bertahan dari ancaman binatang-binatang buas global ini. Ini bukan cuma soal negara-negara kayak Amerika, Cina, Rusia, Eropa, Inggris dan lain sebagainya, bukan cuma soal itu, tapi aktor-aktor global yang lain yang memang mau menerkam betul ya. Apa namanya? Pemodal-pemodal besar, penguasa-penguasa teknologi raksasa seperti Google, Facebook, Twitter, apalagi WhatsApp, itu serigala semua. Itu serigala semua. Belum lagi apa namanya, pemodal-pemodal dari kerajaan-kerajaan raksasa, kerajaan ekonomi raksasa, BlackRock misalnya, Insya Allah, Rothschild. Maka serius ini kita ini, kalau Indonesia ini tidak bisa membangun kesatuan yang sungguh kuat, ya, ada alasan bagi kita untuk khawatir tentang masa depan kita bersama. Insya Allah, ya. Kalau saya sebut ini itu tadi ya, ada negara-negara tertentu, ada aktor-aktor ekonomi tertentu, ini contoh-contoh saja, yang lain masih banyak. Semuanya memang berebut sumber daya. Indonesia ini gudang sumber daya. Kita ini punya alam yang kaya raya, alam yang
Jadi harta ini kita duduki sendiri, nih harta kita. Sementara yang lain, Inggris itu punya apa? Tidak punya apa-apa Inggris itu. Di bawah tanahnya ada apa? Tidak ada apa-apanya. Dan dari mana dia bisa dapat ekonomi kalau dia bisa nyolong dari tempat-tempat kayak Indonesia ini? Eropa ada apanya? Nggak ada apa-apanya. Tempat-tempat yang lain. Arab masih punya minyak. Nah, kita ini menduduki harta yang luar biasa. Luar biasa. Insya Allah. Yang batu bara, yang nikel, yang minyak, yang emas, yang uranium, yang macam-macam seperti yang belum lagi tanahnya yang subur yang bisa tumbuh apa saja. Ya kalau kita tidak sungguh bersatu sebagai satu bangsa, kita jadi bahan bancaan dari binatang-binatang buas global itu. Masya Allah, waliyadzubillah. Aduh. Fattafarruqu, maka perpecahan itu sababud du'fi, adalah sebab dari kelemahan, wal khidlani dan kekalahan, wal fasali dan kendornya semangat, bi jamil azmani di dalam segala zaman. Bal huwa majlabatul fasadi, bahkan perpecahan itu adalah hal yang mendatangkan kerusakan, wa matiyatul kasadi, dan tempuhan menuju jalur tempuh menuju kelesuan kehidupan. Kasat itu apa namanya? Kasat itu makna letterleknya itu tidak laku, itu kasat. Ya misalnya asuk kasat, pasar itu sepi karena tidak laku, nggak ada orang beli, artinya tidak ada harganya lalu. Jadi lesu kehidupannya itu karena tidak ada harganya. Wadayatul kharabi, dan mengajak kepada keruntuhan, wadamari, dan kehancuran. Ya, insyaallah. Ya, wadahiyatul ari, dan apa namanya, ini membuka aib, wasyanari, dan cacat, gitu, dan celah. Aib dan celah akan terbuka kalau kita terpecah belah. Fakam, maka berapa saja, alangkah banyaknya, min ailatin kabiratin, dari keluarga yang besar, kanat fi rogodin fil aisi, yang tadinya berada dalam kesejahteraan, minal aisi, dari kehidupan, yang hidupnya sejahtera, keluarga besar yang hidupnya sejahtera, yang nyaman, rogot itu, wa buyutin katsiratin, dan rumah-rumah yang banyak, kanat, yang tadinya ahilatan, ya, mengayomi, ya, bi'aliha, kepada penghuni-penghuninya, ya. Tadinya rumah-rumah ini bisa mengayomi penghuni-penghuninya, keluarga besar bisa hidup dengan nyaman, dengan sejahtera. Hatta idza dabbat, sehingga ketika merangkak, fihim, di antara, ya, di dalam keluarga itu, di antara kumpulan rumah-rumah itu, aqaribut tanazu'i, ya,
kala jengking pertentangan. Pertentangan itu dianggap seperti kala jengking. Tanazu itu pertentangan dan saling berebut. Wasaro dan mengendap-endap. Saro itu berjalan dalam gelap ya, mengendap-endap. Sumuha racunnya akorib, racunnya kalajengking fi qulubihim di dalam hati para penduduk, para anggota keluarga atau penduduk rumah-rumah itu. Wa akhadha dan menguasai minhum dari para penghuni dan anggota keluarga itu asyaitonu setan menguasai mereka makhodahu pada waktu dan tempat penguasaannya, pada saatnya dan pada waktunya. Maka tafarraqu, para anggota keluarga dan penduduk penghuni rumah-rumah itu saling berpecah belah. Sadaro madaro, secara tercerai-berai. Sadar madaro ini namanya tarkib masji. Disusunan dari dua kata yang digabung menjadi satu kata. Sadaro madaro, artinya ya tercerai-berai. Ini seperti hadro, maut. Dari hadro dan maut, kalau digabung jadi satu menjadi hadro maut. Allah. Fasbat, maka menjadi buyutuhum, rumah-rumah mereka, khawiyatan, roboh ala urusiha, di atas atap-atapnya. Jadi ya roboh tanpa sisa. Sudah banyak dalam sejarah pelajaran dalam sejarah. Ketika satu keluarga besar, kumpulan rumah-rumah yang banyak terpecah belah, sehingga yang satu melawan yang lain dan roboh. Turki Utsmani itu 7 abad. Mulai abad ke-13 sampai abad ke-14 sampai ke abad ke-20. Begitu lama kokoh, begitu terjadi perpecahan di dalamnya, roboh. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dimerdekakan dengan susah payah, dipersatukan dengan susah payah, dengan pengorbanan yang luar biasa mahal. Mari belajar dari sejarah. Jangan mengulang kesalahan-kesalahan dari umat-umat terdahulu yang mengalami keruntuhan karena terpecah belah. Waqad afsahan, sungguh membuat pernyataan yang fasih, yang jelas, yang tandas. Aliyun karramallahu wajah, Sayyidina Ali karramallahu wajah, ketika beliau berkata, innal haqqa, sesungguhnya kebenaran itu yad'ufu, menjadi lemah, bil ikhtilafi, sebab pertentangan, wal iftiraqi, dan perpecahan, wa innal batilan, dan kebatilan itu qad yaqwa, terkadang menjadi kuat, bil ittihadi, sebab persatuan, wal ittifaqi, dan koherensi. Ini yang saya ulang-ulang, koheren itu ittifaq, saling sepakat di antara para pengampunya. Ittifaq itu saling sepakat. Insyaallah. Coba bayangkan hari-hari ini, coba
yang terjadi di Gaza atas saudara-saudara kita bangsa Palestina di Gaza. Masya Allah, Masya Allah. Orang itu sebetulnya bisa dengan melihat dengan jelas sekali mana hak mana batil. Jelas yang dilakukan oleh tentara Israel di Gaza itu batil, itu jelas-jelas batil. Jelas. Loh, begitu seluruh dunia sudah teriak kok dia masih bisa, masih meger-meger, gak ada nggak terpengaruh sama sekali dan masih terus menjalankan kejahatan-kejahatannya di Gaza ini. Bayangkan coba. Alangkah kuatnya kebatilan ini. Kebatilan kuat sekali. Ratusan orang menuntut gencatan senjata di PBB itu, ratusan negara, 114 kalau salah. Saya lupa, ratusan negara menuntut gencatan senjata. Itu Amerika sendirian memveto gencatan senjata. Coba bayangkan. Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan, alangkah kuatnya kebatilan ini. Sementara yang hak ini alangkah lemahnya. Karena tidak bersatu. Karena semua negara-negara ini mencari kepentingannya sendiri-sendiri. Ini contoh yang gamblang sekali hari-hari ini. Masya Allah. Bil jumlati dan secara keseluruhan, faman maka barang siapa nazara mengamati man fi mir'atit tarikhi, fi mir'atit tawarikhi, ke dalam cermin sejarah-sejarah, wa tasfassaha dan meneliti, ghairu qalilin dengan tidak sedikit, artinya meneliti secara ekstensif, secara luas, ya, min ahwal umami, tentang keadaan umat-umat, wa taqallubatid duhuri dan perubahan-perubahan zaman, bama dan apa yang khasola yang mendatangkan, ya, laha bagi umam ila hadat dusuri, kepada keruntuhan ini, ada Daulah Bani Umayyah, Daulah Umayyah yang begitu kokoh, 200 tahun runtuh. Daulah Abbasiyah kokoh, 200 tahun runtuh. Daulah Utsmaniyah susah payah, Daulah Utsmaniyah itu harus melalui fauda. Ini hampir lebih dari 1 abad itu, kekacauan luar biasa sebelum berdirinya dengan kokoh Daulah Utsmaniyah. 7 abad rontok, ya, runtuh, roboh. Dan tiba-tiba saja seluruh konstruksi peradaban hilang begitu saja. Dan kalau kita melihat dari cermin sejarah ini, ro'a, maka orang akan melihat anna izzaha, sesungguhnya kemuliaan umat, alladzi kanat maghmusatan fihi, yang dulunya umat itu terbenam di dalam kemuliaan itu, wa fakhraha, dan kebanggaan umat, alladzi talafa'at, yang mengangkangi, ya, meliputi umat itu bihawasihi, dengan pinggiran-pinggiran dari kebanggaan itu,
bahkan dari sisi ke sisi semuanya dalam keadaan yang membanggakan. Wa majdahadan keagungan umat, alladzi taqanna'at yang berpuas diri, umat ini berpuas diri dengan keagungan itu, wa tahallat dan berhias diri bisirbalihi dengan jubah keagungan itu. Dulu itu menjadi bagian dari kejayaan Islam itu gengsi internasional yang luar biasa. Islam sudah mencapai peradaban yang begitu tinggi, sedangkan di tempat lain ini masih sangat terbelakang. Ketika Daulah Bani Ahmar di Kurtuba, Spanyol ini sudah mengembangkan ilmu pengetahuan yang begitu maju dalam bidang fisika, kimia, astronomi, arsitektur dan lain-lain. Eropa yang lain itu bahasanya Jerman, Belanda, Perancis itu klenek nek itu sudah terbelakang betul mereka. Ya. Ada yang bilang kan sekarang itu ada tradisi di Eropa itu kalau hakim pengadilan itu pakai wig putih itu lah, pakai wig putih itu. Ada yang bilang sebetulnya dia itu mau menandingi pakaiannya kodi-kodi dari kerajaan Islam yang pakai sorban putih, mereka pakai wig. Ini kebanggaan dari peradaban Islam yang luar biasa pada waktu itu. Ya, sesungguhnya semua itu innama huwa, sesungguhnya semua itu ya, kemuliaan, kebanggaan, keagungan itu samratu ma ta'allaqat bihi, adalah buah dari apa yang mereka terkait kepada sesuatu itu. Wa tamassakat dan berpegang teguh bi adyalihi dengan ujung-ujung dari sesuatu itu. Dengan ujung ini, adyal itu ujung tali atau ekor. Ujung-ujung kita berpegangan pada ujung tali dari sesuatu itu. Ya, sesuatu itu apa? Yaitu min annahum, bahwa sesungguhnya mereka qadit tahadat, sungguh-sungguh bersatu, ahwa'uhum, kehendak-kehendak mereka. Ya, wastama'ad dan berpadu kalimatuhum, kalimat mereka. Ya. Artinya pandangan, aspirasi mereka padu satu sama lain. Wattafaqad dan saling cocok satu sama lain. Wattafaqad dan bersetuju. Wijhatuhum, visi mereka. Wijhah itu apa yang diharapkan di masa depan. Visi mereka ini sepakat. Ya. Nah ini memang bukan hal yang gampang. Sekarang ini Pak Jokowi pengen bikin ibu kota negara baru aja orang ribut macam-macam. Ada yang kampanyenya menolak segala macam ini. Emang tidak mudah. Padahal ini kalau kita bersatu ini bisa menjadi sesuatu yang besar manfaatnya bagi seluruh bangsa. Misalnya seperti itu. Nah, dulu bangsa-bangsa ini bersatu dengan agenda-agenda bagi kemaslahatan bersama, sehingga mereka mencapai kejayaan. Wa tawatta'at afkaruhum dan ya berpadu pikiran-pikiran mereka. Pikiran mereka itu saling menyatu satu sama lain. Fakana, maka menjadilah hadza ini, semua ini ya, persatuan
dari kehendak, aspirasi, visi, dan pikiran, opini-opini, semuanya bersatu. Itu aqwa amilin, paling kuatnya faktor fi i'la'i satwathim, di dalam meluhurkan pengaruh dari umat ini. Jadi pengaruhnya menjadi luhur, leverage-nya itu menjadi tinggi. Wa akbaru nasirin, dan paling besarnya penolong fi nusrathim, di dalam kemenangan mereka. Wa hisnan, dan benteng hasinan yang melindungi, fi hifdzi syaukathim, di dalam menjaga kekuasaan mereka, wasalamati madhabihim, dan keselamatan madhab mereka, ideologi mereka. La tanalu, tidak memperoleh a'da'uhum, musuh-musuh mereka, minhum, dari mereka, maroman, satu sasaran. Musuh ini mau ngincer nggak dapat sasaran, diincer mana ini kok buntu semua gitu. Musuh mau ngincer itu nggak dapat sasaran. Bal yuta'tiuna, bahkan musuh-musuh itu menundukkan ru'usahum, kepala-kepala mereka, lihaibatihim, karena kehebatan umat ini. Ikroman, untuk demi memuliakan umat ini, mereka menundukkan kepala karena hormat, karena memuliakan. Ya. Wa yablughuna, dan umat ini mencapai sya'wan, cita-cita aziman yang agung, sehingga umat ini mencapai cita-cita yang agung. Tilka, itulah umat la ghayyaba, yang tidak pernah menghilangkan Allah syamsan, matahari, tusriquha, yang menyinari umat itu, wala ballagha, dan tidak menyampaikan, tidak membuat sampai sehingga mampu menandingi Allah aduwaha, musuh umat ini, anwaroha, ya, menandingi cahaya dari umat ini. Allah tidak memberi jalan kepada musuh-musuh umat, ya, untuk menandingi cahaya dari umat ini. Ini karena lagi-lagi, sekali lagi, persatuan. Nah, Masya Allah, ya. Nah, terlihat sekali di sini betapa gelisahnya, ya, Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari mengenai keadaan umat yang seperti tidak memiliki platform. Ini santri-santri Kendil ini nanti cari sendirilah di Google ini maksudnya apa ya. Umat ini tidak memiliki platform untuk bergerak bersama. Bayangkan awal abad ke-20, setelah Turki Utsmani dikalahkan dalam Perang Dunia Pertama, sedangkan sebelumnya sejak sekurang-kurangnya akhir abad ke-18, keadaan dunia Islam memang sudah kehilangan kohesinya, kehilangan puncak kohesivitasnya, sehingga konsolidasi peradaban itu mengendor begitu rupa. Dan puncaknya dengan kekalahan Perang Dunia Pertama. Tidak ada lagi platform. Dulu ketika orang bicara tentang Islam, ada Turki Utsmani, ada Mughal di India, ada Timbuktu. Awal abad ke-20 itu Islam itu apa? Tidak ada platformnya gitu. Ada kelompok-kelompok kecil bikin ini, bikin itu, masing-masing tidak ketemu satu sama lain. Ini sangat menggelisahkan. Nah, ini tentu merupakan pertanyaan besar bagi
dunia Islam. Dalam keadaan yang seperti itu, lalu Islam harus bagaimana? Kan gitu pertanyaannya. Dalam keadaan faudo seperti itu, Islam ini harus bagaimana? Dan Islam harus menjawab. Ya, masa Islam nggak ada pertanyaan begini serius, Islam nggak jawab kan ya apa gunanya menjadi agama rahmatan lil alamin nggak punya jawaban, itu kan tidak mungkin ya. Harus ada jawaban dari Islam atas pertanyaan dan permasalahan ini. Nah, lalu siapa yang boleh menjawab atas nama Islam? Siapa yang boleh menjawab atas nama Islam? Siapa? Ya. Apakah pedagang minyak wangi? Apakah pengusaha sarung? Apakah bakul sayuran? Enggak, yang berhak menjawab atas nama Islam tidak lain dan tidak boleh tidak adalah ulama yang berkata bahwa menurut Islam jawabannya ini. Itu yang punya wewenang itu hanya ulama, enggak ada yang lain selain ulama, enggak ada. Itu sebabnya kemudian di dalam memulai merintis respons terhadap keadaan ini, Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari memulainya dengan ulama. Ya, Masya Allah. Ini ya, kita teruskan dikit lah, ini agak lama dikit, tidak apa-apa ya, supaya cepat selesai. Ini sebabnya maka perhatikan siapa yang diseru oleh Hadratus Syekh di sini. Faya ayyuhal ulama. Faya ayyuhal ulama. Maka wahai para ulama. Wahai para ulama. Wasadatul atqiya, dan sayyid-sayyid yang bertakwa. Siapa yang dimaksud sayyid ini? Sayyid ini dimaksud sayyid adalah dzurriyyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang ada dari dulu, kita semuanya mengaku, para ulama kita ada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa mereka itu? Saya mendapat keterangan dari Sayyid Syekh Kiai Maimun Zubair tentang hal ini. Saya sudah pernah sampaikan, ada di YouTube sudah itu, saya lihat tempo hari itu. Jadi ada ahlu baiti Rasulullah, ada alu Rasulullah, ada dzurriyyatu Rasulullah, ada itratu Rasulullah. Ya, ahlu baiti Rasulullah itu siapa? Ahlu baiti Rasulullah itu ya jadi ada satu riwayat Rasulullah pada satu ketika melingkupi dengan selendang, ya, beliau bersama Sayyidina Ali, Siti Fatimah, dan dua orang putra mereka Hasan dan Husain, dan Rasulullah mengatakan hadza ahlu baiti. Jadi ahlu baiti Rasulullah yaitu Kanjeng Nabi sendiri, Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhum. Itu ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada alu Muhammad. Menurut Kiai Maimun Zubair, alu Muhammad ini adalah dari Bani Hashim, itu semuanya alu Muhammad, Bani Hashim dan Bani Abdil Muttalib. Ini alu Muhammad. Ini termasuk Sayyidina Abbas dan keturunannya, ini alu Muhammad. Sepupu-sepupunya Kanjeng Nabi dan lain sebagainya. Ini
alu Muhammad. Ya tentu saja yang mukmin ya. Abu Lahab gak termasuk ya. Yang mukmin Sayyidina Hamzah itu alu Muhammad. Keluarga dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Kemudian ada dzurriyyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dzurriyyatu Rasulullah ini? Siapa saja yang lahu nutfatun nubuwah. Siapa saja yang punya garis keturunan baik dari laki-laki maupun perempuan, itu dzurriyyatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa kalau yang diklaim sebagai keturunan Nabi yang terkenal sekarang ini adalah dari keturunan Sayyidatina Fatimah. Ya, itu berarti perempuan. Yang dihitung itu dari nasab, dari jalur perempuan. Ya. Makanya nggak dibilang dzurriyyatu Ali, nggak dibilang dzurriyyatu Ali karramallahu wajhan, dzurriyyatu Muhammad, walaupun dari perempuan Siti Fatimah. Dan putra Siti Fatimah yang kemudian punya keturunan itu bukan cuma Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ada yang lain, ada Ummu Kulsum dan lain-lain yang punya keturunan juga. Kemudian Kiai Maimun juga menyebut Siti Ruqayyah dan Siti Zainab itu juga ada keturunannya. Ini semuanya dzurriyyatu Rasulullah, baik dari jalur laki-laki maupun perempuan. Ya, makanya saya katakan bahwa kiai-kiai di Nusantara ini insya Allah dzurriyyatu Rasulullah semua gitu. Karena dari dulu ada tradisi campur yang tidak karu-karuan, yang sudah tidak ada lagi parameter bahwa laki-laki perempuan dari Bani Hashim atau Bani Mustafa di Nusantara atau Bani Abdul Muttalib di Nusantara ini, perempuannya harus menikah dengan laki-laki dari Bani Hashim juga. Itu dari dalam tradisinya tadinya tidak ada di Nusantara. Kenapa lah, orangnya belum banyak. Nah sekarang kalau ada Bani Hashim punya anak perempuan mau dikawinkan dengan Bani Hashim laki-laki, sudah tidak ada lagi, ya terpaksa dikawinkan orang Jawa. Dikawinkan sama orang Sunda, orang Minang dan lain-lain. Jadi ini udah campur. Tapi semuanya dari keturunan itu memiliki nutfah nubuwah. Ini yang semuanya berhak disebut sebagai dzurriyyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah biasa dari dulu, itu campur tidak karu-karuan. Ya, makanya juga jadi saya sempat pernah mengulas tentang nggak usah baca-baca lah soal ini, pokoknya tahulah ini Sadatul Atqiyah ini yang maksud adalah itu. Kemudian ada itratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah bersabda, ataraktu lakum pokoknya aku meninggalkanmu dua hal. Ya, idza tamassaktum bima lam tadillu. Kalau kalian berpegang teguh pada dua ini, kalian tidak akan sesat. Yaitu apa? Kitabullah wa itrati. Rasulullah, kitabullah wa itrati. Kitabullah Quran wa itrati, dan itrahku. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, itrah ini menurut Kiai Maimun adalah keturunan Rasulullah yang dari generasi ke generasi ini alim semua. Sampai ke Sayyidina Ali karramallahu wajhahu ini, sampai itu alim terus, nggak ada yang goblok, itu namanya itroh gitu. Kalau dari generasi alim terus itu baru itroh. Kalau ada yang goblok, ada yang nggak karu-karuan, ya itu bukan itroh namanya. Yang dipegang itu yang itroh ini, yang alim terus dari generasi ke generasi.
Ya maka di sini dikoyidi, ulamanya enggak dikoyidi, ayyuhal ulama, titik enggak ada koyid. Tapi wasadatul atqiya, dan sayyid-sayyid yang bertakwa, dikoyidi dengan atqiya. Di sayyid yang enggak bertakwa enggak diajak. Cuma yang takwa aja yang diseru ini ya. Gitu. Ya gimana lagi, memang begitu. Min ahli sunnati wal jamaah, dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, ahli madzahibil a'immatil arba'ah, dari kalangan ahli madhabnya imam 4. Antum, anda semua, qad akhadtum, telah mengambil anda semua al-uluma, ilmu-ilmu, mimman, dari orang-orang qablakum sebelum anda, waman qablakum, dan orang-orang sebelum anda, mimman qablahu, dari orang-orang sebelumnya, bittisali sanadi, dengan sambungnya sanad ilaikum, kepada anda semua. Karena dalam tradisi ahlus sunnah wal jamaah ini sanad ini kunci. Tidak sah orang disebut alim kalau tidak jelas sanadnya, gitu ya. Itu tidak sah. Sanad ini kunci. Saya sudah terangkan sejak awal ketika bicara tentang Rasulullah sebagai sirajan munira, tentang sanad ini. Ini kunci. Karena agama tidak boleh ngarang sendiri, itu sudah saya sampaikan kemarin. Agama tidak boleh ngarang sendiri. Sanad ini kunci. Ini bagian dari keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Dari ulamanya, ulama ahli sunnah yang dianggap termasuk dalam ulama ahlus sunnah wal jamaah ini, ulama yang punya sanad. Kalau ndak punya sanad, cuma nemu dalil dari sobekan koran, dari sobekan kalender dan sebagainya, ya ndak termasuk ulama ahli sunnah wal jamaah, walaupun mungkin alim. Tapi kalau ndak ada sanad, ndak. Ini sanad penting. Nah, karena di dalam ahlus sunnah wal jamaah ini, mereka yang punya sanad ini yang punya wewenang keagamaan. Mereka ini punya sanad ini, ya. Wa tanzuruna amman ta'khuduna dinakum, dan anda semua telah mewaspadai dari mana, ya, amman, dari siapa, ta'khuduna, anda mengambil, dinakum, agama anda. Jadi ulama ahlussunnah itu kalau mau berguru itu tidak sembarangan. Guru itu nyari guru yang jelas sanadnya dan kemudian juga jelas baik akhlaknya. Itu doktrin ahlus sunnah wal jamaah. Kalau nyari guru sekedar nyari di YouTube itu juga bukan ahlus sunnah wal jamaah. Nyari yang jelas sanadnya dan jelas baik akhlaknya, jelas mulia akhlak, itu guru. Ya, nanti ada dalilnya itu. Ya. Jadi selalu hati-hati dalam memilih guru, karena dari gurulah kita mengambil agama. Kita mengambil agama ini dari guru, dan agama itu saya sudah bilang tempo hari tidak cuma soal pemahaman akal, tidak cuma soal laku lahiriah, tapi ada dimensi ruhaniyah yang paling menentukan di situ. Nah, karena para ulama ahli sunnah wal jamaah ini disiplin di dalam doktrin sanad dan doktrin meneliti guru-guru ini, maka mereka punya wewenang. Jika dikatakan fa'antum, maka anda semua adalah khazanatuha, gudang-gudangnya ilmu, wa abwabuha, dan pintu-pintunya ilmu. Wala tu'tul buyuta, dan janganlah kalian semua memasuki rumah illa min abwabiha, kecuali dari pintu-pintunya. Faman, maka barang siapa ataha, memasuki rumah-rumah, min ghairi abwabiha, tidak dari pintu-pintunya, orang macam itu yang masuk rumah ini rumah itu masuk tapi tidak lewat pintu, itu sumnya, dinamai sarikon, maling. Jadi masuk rumah
itu lewat pintu. Kalau masuk rumah sana rumah sini nggak lewat pintu, lewat gendeng semua, maling namanya gitu. Gitu. Nah ini kenapa? Ini yang pertama-tama diajak. Karena yang dibutuhkan oleh dunia, oleh umat adalah jawaban dari agama. Dan yang berhak menjawab atas nama agama itu sekali lagi adalah ulama. Maka Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari memulai semua ini dengan menyeru para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.